ini udah masuki semester 5 ya. Mata kuliah kita hari ini semester 5 adalah pengelolaan desa wisata ya. Pengelolaan desa wisata untuk mata kuliah di 3 perjalanan wisata ya kan. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama pengantar mata kuliah desa wisata ya. Oke. Sama-sama kita lihat di sini bahwa tujuan pembelajaran dari pengelolaan desa wisata adalah menjelaskan ruang lingkup dan tujuan mata kuliah desa wisata, memahami konsep dasar desa wisata dan karakteristiknya, menyadari pentingnya desa wisata dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Belum ya? Paham semua lihat ya, karena pengetahuan umum semua. Nah, ruang lingkup mata kuliah kita adalah konsep dan kriteria desa wisata, potensi dan daya tarik wisata desa, perencanaan pengelolaan desa wisata, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, pemasaran dan promosi, studi kasus dan praktik lapangan. Nah, nanti di akhir pertemuan hari ini kita ada tugas ya. Tugasnya nanti kita lihat di akhir mencari potensi, kemungkinan potensi adakah satu desa tersebut menjadi desa wisata ya. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira tentang potensi dan segala macam? Belum ada ya. Nanti akan kita jawab. Nah, apa itu desa wisata? Kan desa wisata adalah kawasan pedesaan yang menawarkan daya tarik wisata berbasis kehidupan masyarakat, berbudaya lokal, dan alam pedesaan yang masih asri. Ciri-ciri dari desa wisata adalah kehidupan masyarakat otentik, budaya lokal masih lestari, partisipasi aktif masyarakat berbasis pada potensi lokal, ya kan? Nah, di sini kita harus berpanjang lebar, bercakap-cakap. Desa wisata sama wisata desa kira-kira apa bedanya? Coba Palid, apa itu wisata desa? Wisata desa adalah wisata yang terdapat pada suatu desa. Wisata desa, wisata yang terdapat pada satu desa, ya kan? Misalnya seperti sebuah desa kan Pak. Ini ada desa, terus di dalam desa itu dia kayak ada wisata kayak pemandian. Nah, ya, persis seperti yang dibilang saudara kita Palid ya, kawan-kawan. Wisata desa adalah destinasi wisata atau objek wisata yang ada di suatu desa, kan gitu. Nah, tapi desa wisata adalah ini dia, adalah kawasan pedesaan yang menawarkan daya tarik wisata berbasis kehidupan masyarakat, budaya, dan alam pedesaan yang masih asri. Artinya desa wisata itu adalah apa ya? Gini dia, keinginan bersama satu masyarakat untuk memajukan desa melalui sektor pariwisata. Itu dia kira-kira. Nah, kehidupan dengan ciri-cirinya kehidupan masyarakat otentik, ya kan? Otentik paham lah ya otentik itu apa ya? Yang nggak dibuat-buat. Kalaupun dibuat-buat itu atas kesepakatan masyarakat bersama. Artinya itu kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya ya gini ya, ada nanti saya berikan satu PPT juga, namanya Desa Wisata Ngelanggeran yang ada di Jawa. Dia memang dulunya nggak memiliki apa-apa, daerahnya tandus, gunung tandus, mereka nggak berpikir sampai beberapa tahun yang lalu mereka nggak pernah memikirkan bahwa akan membuat maju hidup mereka dengan pariwisata. Tapi akhirnya sekarang malah mereka mendapat Best ASEAN Tourism. Bayangkan dari seluruh ASEAN. Nah, yang ini partisipasi aktif masyarakat, ya. Artinya melibatkan seluruh masyarakat, ya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal, kira-kira potensi itu adalah sesuatu yang masih dapat dikembangkan, ya kan? Sesuatu yang berkembang, mampu berkembang dan terus berkembang. Jadi kalau potensi dalam satu desa, berarti itu kira-kira terdiri dari yang tadi tuh.
berbasis pada budaya lokal, alam pedesaan, jadi berbasis pada alam. Budaya itu ada potensi alamnya gimana, potensi budayanya gimana, ya kan? Baru dengan produk lokal, kehidupan masyarakat lokal ya. Produk lokal itu misalnya di dalam satu desa itu, biasanya sih di kampung-kampung atau di desa-desa itu yang ada apa? Sumber daya manusia. Biasanya ada apa? Biasanya produk-produk mereka itu pertanian ya, pertanian, sawah, ya kan? Baru peternakan, ya kan? Peternakan, baru apa lagi? Hutan-hutan, biasanya kayu-kayu banyak ya. Hutan-hutan, kayu-kayu. Ya perkebunan kecil, biasanya begitulah ya. Seperti tebu, paya gitu. Artinya pertanian, perkebunan yang kecil-kecil gitu. Itulah desa biasanya ya. Nah, untuk selanjutnya. Nah, jadi dalam untuk pembentukan suatu desa wisata, makanya nanti kalau misalnya adik-adik ada yang membuat skripsi atau apa tugas akhir kita ada menyangkut pautkan tentang desa wisata, kita harus mempunyai dasar hukum kan gitu, ya kan? Nah ini dia. Jadi desa wisata itu adalah dasar hukum kita adalah ini dia. Parekraf nomor 13 tahun 2022, baru SDGs tujuan 8 dan 11. SDGs tahu nggak? Itu dia. Oke ya. Target 500 desa wisata mandiri hingga 2025. Kemudian ada lagi sebenarnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ya, pengertian tentang desa di situ ada. Baru ada lagi sebenarnya Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang desa wisata di kepariwisataan. Karena itu ada di situ dia Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Di situ ada menyebutkan apa itu desa wisata. Ya, paham ya? Sampai sini wisata berkelanjutan dan semua segala macam ada di situ. Oke ya. Oke, mengapa desa wisata itu penting? Ya kan? Terjawab bahwa pembangunan berbasis komunitas. Pembangunan berbasis komunitas itu kira-kira begini. Pendekatan pembangunan yang menekankan pada partisipasi masyarakat secara menyeluruh, baik dari perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasi. Tujuannya apa? Tujuan dari pembangunan berbasis komunitas itu adalah apa? Untuk memahami dari memahami dari kebutuhan masyarakat setempat dan menemukan solusi apa yang terbaik bagi kebutuhannya. Nah, itu dia. Jadi biasanya kalau kita ngomongin pariwisata berarti biasanya mereka ke arahnya ke CBT istilahnya, Community Based Tourism. Jadi artinya pariwisata berbasis komunitas, ya kan? Jadi pariwisata yang melibatkan komunitas. Banyak dulu sebelum istilah-istilah berbasis komunitas itu tercipta, Bali itu sangat populer ya dari lama, dari dulu. Tapi nggak semua masyarakat Bali itu yang menikmati manfaat dari baik secara ekonomi dari kepariwisataan itu. Nah gitu, makanya bahkan karena memang dieksploitasi secara besar-besaran, secara masif, secara massal, Bali itu sempat hampir rusak. Itu sebenarnya mendorong ekonomi lokal ya. Udah pasti dengan adanya pariwisata mendorong ekonomi, percaya ya. Kayak misalnya siapa ya? Keisha. Dari mana itu dia terdorong ekonomi lokal dengan adanya desa wisata? Dengan adanya destinasi wisata, ekonomi lokal itu bisa berkembang karena wisata yang ada di desa itu menjadi ramai pengunjung ataupun dikunjungi orang. Destinasi wisatanya misalnya air terjun. Ya. Ekonomi lokal itu bisa membuat seperti misalnya warung makan, restoran, kafe, ataupun membuat biaya masuk ke wisata yang ada di desa sehingga ekonomi lokal desa bisa lebih maju dan Oke, ya. Ya, mendorong ekonomi lokal itu bisa. Dari misalnya ya yang biasanya ya masyarakat jadi berpikir kreatif untuk membuat warung, ciri khas satu desa masing-masing. Bila misalnya satu rumah tangga telah memproduksi pecel ya, lontong, yang lain harus yang berbeda gitu. Jadi artinya kreativitas masyarakat itu juga terbangun. Nah, cuman saya yang biasanya satu desa wisata itu tidak mengutip retribusi, tapi mereka memang menjual suatu paket.
untuk menghabiskannya. Supaya apa? Supaya desa itu lebih terkenal, ya kan? Jadi kalau misalnya belum apa-apa udah mereka kena kutip retribusi masuk, biasanya satu desa wisata itu akan langsung jatuh. Saya tidak sepakat biasanya kalau di situ, dan banyak ahli juga memang menyatakan bahwa untuk retribusi ya harus tarik ulur. Artinya nggak bisa langsung saklek bahwa siapa yang masuk ke satu desa wisata harus bayar retribusi, enggak, ya. Pemerataan destinasi pariwisata, ya biar merata ya destinasi pariwisata yang ada, nggak hanya di kota, orang jalan-jalan kota, shopping center dan segala macam, tapi di desa-desa juga orang butuh back to basic, ya kan, berpikir untuk apa namanya, healing, karena desa itu biasanya lebih sejuk, lebih ini ya, baru konservasi budaya dan lingkungan. Dengan adanya desa wisata mungkin lebih ini apa namanya, lebih terjaga lingkungan, lebih asri, karena memang Sabta Pesona, Sadar Wisata sudah mulai dijalankan, pembuang sampah pada tempatnya dan segala macam, menciptakan lapangan kerja baru otomatis, ya kan gitu kan, menciptakan lapangan kerja baru yang biasanya masyarakat itu bekerja sebagai petani dan segala macam, pengangguran berkemungkinan menjadi pemandu wisata, ya kan, karena banyak dia wisata yang bisa dikerjakan, ya di situ ya. Selanjutnya kategori desa wisata, biar paham kita. Makanya tadi kenapa saya bilang retribusi dan segala macam, karena desa wisata itu ada tahapan-tahapannya. Desa rintisan baru mulai mengembangkan wisata, ya kan? Rintisan dia itu biasanya dia hanya tadi tuh desa yang hanya biasanya gitu ya, desa yang hanya memiliki satu destinasi, satu objek wisata, udah dibiarkan. Mereka berharap natural aja nerima tamu, nerima pengunjung, nerima wisatawan, ya kan? Tapi belum ada ini fasilitas, prasarana jalan yang baik, belum ada, masih rintisan dia, ya. Hanya desanya. Kalaupun dia nanti ciptakan desa rintisan, hanya sawah dengan saungnya, gitu aja, paling begitu. Tapi nggak ada yang lain, belum ada misalnya pondok wisata, belum ada homestay, jalannya masih jelek, gitu-gitu lah kira-kira. Nah ini desa berkembang, ini sudah mulailah, walaupun jalan berubah aspal, tapi sudah bisa dilalui, paret-paret drainase sudah bagus, baru fasilitas air bersih udah ada, itulah biasanya. Udah mulai dia berkembang ya. Ada homestay walaupun masih di bawah 5, udah ada lah dia, udah ada warung-warung yang mulai tertata walaupun masih sedikit. Nah desa maju biasanya udah ini, sudah mulai lengkap, dia fasilitasnya udah oke gitu, walaupun masih sedikit tapi udah maju. Mungkin internet ada, sudahan kan di situ, di satu lokasi itu ada internet tapi masih apa namanya, down to earth, apanya, belum stabil ininya kan gitu dia. Nah desa promosinya juga udah mulai jalan, dia mulai berkembang kan gitu kalau di desa maju itu. Tapi pemakaian apa namanya, digital masih sedikit gitu. Nah di sini desa mandiri profesional berkelanjutan dan dikenal luas. Nah ini misalnya seperti kayak Bukit Lawang ya, kalau kita di sini ya, Bukit Lawang, baru mana lagi yang udah terkenal banget? Penglipur apa? Hah? Penglipur yang di Bali. Penglipuran yang di Bali itu udah internasional banget ya, udah juara 1 internasional. Kalau kita di sini anggap kira-kira desa Pasar Kamu ya, udah mulai tuh menerapkan reservasi online, kan gitu dia, udah mulai. Kalau kita mau datang harus reservasi online, kalau nggak nanti makanan sudah habis. Ya, gitu dia. Jadi desa yang udah profesional beneran lah, gitu, udah dikenal luas dan sampai mendunia. Nah ini dia contoh-contoh desa wisata ya. Kira-kira di sini ada yang udah pernah dengar, ada yang belum pernah dengar? Nama desa kita ini, Batu Kata, Ngelanggeran. Udah, ada yang pernah dengar belum? Ada yang belum pernah dengar? Nama desa ini? Belum? Udah semua ya? Kalian ada pariwisata harus dengar ini semua harusnya ya? Seharusnya sudah ya? Nah, ada di desa kalian siapa yang dekat dengan desa wisata? Ada nggak? Di Hospi, di mana tinggal kampungnya? Stagi, Pak. Brastagi itu kan desa wisata banyak. Semangat gunung desa itu wisata itu ya? Ya. Banyak ya, ada Pemandian Air Panas. Ada lagi yang dekat desa wisata? Ada. Baligi, Pak. Baligi ya? Terus ada juga dekat situ kan. Ah, Tarutungnya kan. udah paham lah ya berarti apa itu konsep-konsep desa wisata ya.
dan lebih maju pasti ya. Masyarakat di situ pasti lebih ramah, ya kan? Jarang lagi apa itu namanya, begal-begal, udah jarang itu. Masyarakatnya sudah mulai sadar, ya kan? Nah, untuk selanjutnya kita ada tugas. Ini dia tugasnya kan? Pilih satu desa yang berpotensi menjadi desa wisata. Kan gitu kan? Pilihlah ya, suka atik lain, pilihnya yang mana aja. Deskripsikan potensi wisatanya, baik alamnya, budaya, sosial ya. Ya 500 kata aja, nggak usah banyak-banyak ya. Deadline minggu depan, oke? Nah, ini dia penutup. Desa wisata adalah gerakan masyarakat lokal untuk bangkit bersama melalui sektor pariwisata. Ada kurang tuh ya, melalui sektor pariwisata. Desa adalah laboratorium hidup untuk pariwisata berkelanjutan, kan? Pertemuan berikutnya kita adalah karakteristik dan tipologi desa wisata. Nah, ini satu lagi yang paling penting sebagai semangat kalian untuk memahami bagaimana menciptakan ini. Saya berikan contoh PPT yang memang dengan teman saya ya, Mas Sugeng namanya. Ini ya, pengembangan desa wisata Ngelanggeran ya, dari desa tertinggal menjadi salah satu desa wisata terbaik dunia tahun 2021 versi United Nations World Tourism Organization. Pak ya, AMWTO ya, Medan itu dia ya. Kita ketemu pada saat itu di BI, dia sebagai narasumber. Tapi dari cerita beliau sangat menginspirasi gitulah. Ya, ini dia. Dan masyarakat desanya namanya Mas Sugeng. Nah, dia salah satu penggagas di sana ya, desa Ngelanggeran ya. Kita lewatin. Nah, ini dia. Bayangkan potret kondisi Gunung Kidul, ya kan? Ini dia, Gunung Kidul pada 15-20 tahun yang lalu hanya begini, tandus kan. Betul-betul apa ibaratnya kalau kata orang jin buang anak gitu ya. Bayangkan jin buang anak dan segala macam. Ubinya pun kecil-kecil, jarang. Gersang kan? Tuh, ini Gunung Purba namanya. Ya kan? Bisa dibayangkan begitu tertinggalnya lah desa itu. Ini dia kondisinya ya. Bapak ini pun kurus ya kan, tengok. Ya kan? Sedih hidupnya pada saat itu. Makanya nggak gini, artinya gini. Ini kita nggak harus desa itu memang harus udah maju, udah gimana gitu. Artinya yang begini pun bisa menciptakan inovasi, pemikiran kreatif gitu dia. Inilah dia kondisinya. Ya. Nah inilah dia kan. Di mana itu? Di Jogja, dekat Jogja padahal kan, dekat Jogja. Ada rajanya dan segala macamnya. Nih, profil desa Ngelanggeran. Ya kan? Oke, kita lewati aja nih ya. Ini dia. Nah, kita lewati aja. Artinya gini, maksudnya saya mau lihatkan bahwa ini dia. Nah, ini dia. Ini juga kan, bahwa melihat sebuah masalah sebagai peluang untuk menjadi model bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat, kan? Ya, mereka mikir saking sengsaranya hidup mereka itu, apa yang bisa dibuat gitu untuk memajukan kebersamaan masyarakat, gitu kan? Jadi mereka awalnya memang kayak gitu. Tujuan utama bukan hanya profit semata, tapi lebih memberikan dampak positif di masyarakat dengan mengatasi masalah yang ada. Ya, ya gitu. Dengan kemiskinan, bayangkan dengan kemiskinan, penyakit masyarakat pasti banyak kan? Ada pencurian, kan gitu kan? Banyak hal, pasti banyak hal. Ya butuh kesabaran jangka panjang mengalami hasil. Sabar mereka saat ini sudah menjadi tren dilaksanakan dan mendapat keuntungan berlipat finansial batin. Bayangkan ya, mereka saat ini sudah memenuhi kepuasan dari hasil kesabarannya. Nah ini, bagaimana desa Ngelanggeran bisa menjadi desa wisata? Itu dia. Mereka berpikir dari apa? Dari kesengsaraan, dari apa itu? Dari apa? Dari ancaman, menciptakan peluang yang menjadi potensi, ya kan? Rapat desa, mengelola SDM dan segala macam, promosi lewat sosial media, kan gitu dia. Nih, daya tarik utama. Ini namanya, ini dia Gunung Purba itu. Dulu tandus, sekarang begini. Karena dibangun satu waduk di situ. Ada satu waduk. Jadi ini dia, jadi subur. Jadi punya air terjun. Karena bayangkan sekarang saat ini beginilah, yang dulunya kering kerontang gitu kan, air terjun musiman kedung kandang, jadi cantik dia, bertingkat-tingkat, subur,
glamping, jadi punya glamping. Jadi berpikir mereka dengan kondisi-kondisi seperti itu, lembah-lembah itu menarik kan, dibikin glamping. Nah, ini dia. Mempelajari kondisi tekstur alam, mereka akhirnya sepakat bahwa coklat yang terbaik. Memang awalnya mereka juga budidaya coklat, tapi tidak maju. Hanya sedikit warga gitu yang ini. Hanya tuan tanah yang punya. Nah, ini akhirnya mereka berpikir bagaimana supaya apa sih produk unggulan lokal, kan gitu, keunikan lokal. Mereka ciptakan coklat dari mulai berkebunnya sampai hasil akhirnya. Itu dia. Ya kan, sampai punya geria coklat sendiri dan segala macam. Itu cara berpikir mereka. Nah, ini produk unggulan. Sampai begitunya gitu ya. Sampai detik ini mereka jadi artinya kehidupan mereka saat ini sudah menjadi geopark dunia. Ya kan? Ciptakan ini semua. Glamping itu kan sederhana sebenarnya. Ya kan? Hanya tali kawat itu kan, tapi bisa menarik semuanya. Nah, mereka sekarang punya paket seminggu tinggal di sana, membaur. Itu paket-paket mereka wisata yang apa? Bagaimana kehidupan masyarakat di dalam ini semua. Seminggu, 3 hari ada. Tapi memang membaur, ya, nggak ada yang lain. Paket-paket wisata mereka semua jalan. Nih. Jadi kesimpulannya untuk memahaminya bahwa ini dia identifikasi potensi, ya, potensi-potensial yang ada di lokal, kan gitu kan. Komunikasikan dengan sesama masyarakat, kelompok, sehingga tercipta pelatihan-pelatihan masyarakat dan segala macam tercipta, ya kan. Penyiapan untuk menjadi kesepakatan pemberian peran dan hasil kegiatan. Jadi semuanya dilibatkan masyarakat itu. Nggak ada yang tidak ada mendapatkan manfaat dari wisata yang dikembangkan. Itu dari semua dapat, ya kan. Ibu-ibu ini jadi bekerja, bayangkan, yang selama ini nggak pernah mikir jadi bekerja, dia paling nggak mengemas. Oke, ya. Nah, ini dia ya, ada semua, ada beberapa kelompok, ya kan. Nah, ya. Nah, jangan lupa ya, dari sini ya sampai sini. Bayangkan, nih, kalau di kita walaupun nggak punya jeep, tapi tetap ada ini ya, high ace, ya kan. Jeep mereka nggak punya, tapi mereka punya nih, ya kan. Apa namanya itu? Kalau AC Pajero, panas jobo jero kata mereka, panas luar dalam, ya kan. Itu, ya kan, Pajero. Mereka punya ini gitu loh. Nggak punya, tapi ya itulah dia untuk beraktivitas. Susur desa mereka dapat itu semua, itu tradisi mereka jalan, ya. Oke ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Kalau bertanya berdiri. Pinky mungkin mau nanya? Iya, mau nanya, Pak. Kalau dari desa wisata ini kan, Pak, kalau misalnya desa wisata ini dia ada potensinya. Kita sebagai masyarakat lokal juga udah tahu. Terus Ya. cara mengembangkan dan memajukan suatu desa wisata itu kira-kira pemasaran apa yang efektif biar desa wisata ini terkenal di kalangan luar, Pak? Iya, tadi kan udah memang ya. Oke ya, makasih ya Pinky, pertanyaannya bagus. Iya, banyak sih desa wisata tapi lambat berkembang dan segala macam. Tadi Mas Sugeng juga udah memaparkan bahwa ada digital gitu, mainan digital. Jadi otomatis pemasaran digital yang terbaik untuk saat ini dengan dunia kondisi seperti ini. Marketing promosi digital yang paling baik, ya, baik medsos semua lah itu berarti ya, Instagram, Facebook, WA, bisnis dan segala macam, ya. Di situ mulai. Biasanya sih Instagram ya yang paling, TikTok pun boleh ya. Siap. Oke, ya. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin sudah ya. Nggak ada lagi ya. Kita banyak sih sebenarnya ya. Oke ya. Akun Google Bisnis ini dia. Ini dia. Pengembangan desa wisata ya. Ini dia pertanyaannya. Ada di sini dibahas. Menggunakan channel YouTube. Semuanya ada, ya. Nanti ini saya bagikan kepada kalian sebagai bahan diskusi, referensi di rumah untuk memotivasi kalian bagaimana menciptakan satu potensi
menjadi potensi wisata di satu desa, ya. Oke ya, kita akhiri. Jangan lupa tugas. Sampai bertemu minggu depan, dah, ya. Oke. Terima kasih Pak.